Tahukah kamu kalau Anies pernah membebaskan kawan-kawannya dari tahanan kepolisian? Dulu di Jogja, pas bulan Maret 1992, ada dua orang mahasiswa UGM, namanya Kholis sama Jaidi. Mereka menyebarkan pamflet yang menyuruhkan golput di masa itu. Itu kan dilarang dalam hukum dan ketahuan sama polisi. Alasan Kholis sama Jaidi menyebarkan pamflet golput itu karena waktu itu pemilu tahun 1992 ya. Nah, itu pemilunya tidak demokratis. Waktu itu Anies Baswedan adalah seorang ketua senat dan dia mendengar dua temannya di penjara. Dia langsung pergi ke kantor polisi wilayah Yogyakarta. Di sana dia ketemu dengan Nana Permana, kepala polisi wilayah Yogyakarta. Dia melobi Pak Nana agar teman-temannya si Jaidi dan si Kholis ini dibebaskan. Terus si Jaidi dan Kholis ini langsung dibebaskan loh teman-teman. Nah, menariknya, kok bisa ya Anies ngelakuin hal itu? Apakah dia intel? Nah, Pak Anies bisa membebaskan mereka karena Anies waktu itu adalah orang yang sangat populer di Jogja. Dia berteman baik dengan banyak orang, termasuk dengan jenderal polisi, dengan tentara, kemudian juga dengan pejabat-pejabat daerah. Itu pada kenal semua sama Anies. Pertemanan itu dia dapatkan setelah menjadi penyiar radio Tanah Merah di Yogyakarta. Membuat dia mampu mewawancarai tokoh-tokoh terkenal dan tokoh-tokoh penting di Yogyakarta. Sejak mahasiswa, Anies Baswedan itu sudah memiliki kemampuan lobby yang cukup baik, terus juga kemampuan negosiasi yang juga bagus, serta kemampuan berjejaring dengan tokoh-tokoh penting. Yang menurut gua ini adalah kualitas kepemimpinan yang sangat penting karena seorang pemimpin harus mampu menyelesaikan banyak persoalan yang kompleks. Berarti bahwa Anies Baswedan sudah memiliki kualitas kepemimpinan yang bagus sejak dia masih mahasiswa. Nah, kalau menurut kalian gimana? Coba like dan komen di bawah. Kita ingin 2024 Anies Baswedan menjadi presiden. Amin. Insya Allah, amin. Amin. Yang enak bagi Pak Anies Baswedan itu tidak perlu mencari-cari, tidak perlu mencari bahan, tidak perlu mengemas dengan berbagai pencitraan. Cukup dengan prestasinya saja gitu, itu sudah sangat melampaui para kandidat bakal calon lainnya. Kita dimudahkan sekali Pak Anies ya, dengan mengusung Pak Anies ini. Cukup sampaikan saja ada JIS, ada Formula E yang sukses, yang bisa mengakumulasi keuntungan secara totalitas itu sampai saya hitung berkali-kali lipat jauh dari modal yang untuk kegiatan itu. Kemudian apalagi taman-taman yang diperbaiki, ekopark dan sebagainya, adanya kesetaraan, adanya upaya dari Pak Anies untuk membuat trotoar lebih lebar sehingga lebih nyaman orang untuk melewati itu, transportasi terus diperbaiki, bahkan MRT yang kita dengar akan dikembangkan lagi sampai pemerintahan London kalau tidak salah itu sudah siap untuk menggelontorkan dana sampai 22 triliun. Kita sebagai rakyat mudah untuk melihat, mudah untuk membandingkan siapa calon yang betul-betul memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memimpin negeri ini. Beliau menunjukkan kemampuan yang berbalik 180 derajat, baik dari bahasa tubuhnya, dari mimik wajahnya yang selalu senyum, selalu rileks, tapi ternyata walaupun dengan pekerjaan yang tidak banyak diekspos, kalau bahasa anak saya bilangnya ini sat-sat jadi gitu, sat-sat tanpa pemerintahan media jadi JIS, jadi Formula E dan seterusnya. Nasab memang akan memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk seseorang, dan yang terpenting ini adalah sosok Anies Rashid Baswedan ini akan menjadi teladan gitu. Jadi intinya kurang lebih beginilah, kita tidak sekedar berharap Pak Anies menjadi presiden, tapi kita ingin ketika beliau menjadi presiden maka Indonesia meningkat kesejahteraannya. Amin. Maka kehidupan antar umat beragama di Indonesia semakin harmonis gitu. Amin. Dan banyak kemajuan-kemajuan dari berbagai aspek lainnya. Keluarga Baswedan sendiri baru terlihat itu dari kakeknya Pak Anies, kan begitu, dengan membawa satu dokumen pengakuan kemerdekaan Indonesia yang ditaruhnya di dalam kaos kaki dan berdiam diri beberapa hari itu di Singapura. Bagaimana caranya supaya kaos kaki ini nggak dibuka? Maka dibuat kaos kaki ini baunya sudah nggak kelewatan, jadi nggak bakalah dibuka. Itu kira-kira gambaran yang kita mendapatkan cerita seperti itu faktanya. Dan itu Bung Karno kaget
Bung Karno kaget kenapa beliau ini dengan bersusah payah dari negara Timur Tengah, khususnya dari Mesir, ada pengakuan. Sedangkan sekarang kalau yang bau Arab kadrun gitu ya. Tapi mudah-mudahan kebenaran ini akan meluluhlantakkan kebohongan, insya Allah. Padahal kita sebagai kadrun ini nggak pernah punya masalah dengan negara ini. Kita patuh segalanya, ngikutin apa yang menjadi pemerintah atur, kita ikut. Apa salahnya? Kok kita langsung dijustifikasi gurun, apa itu kadang gurun, Masya Allah. Tapi kita nggak merasa terhinakan dengan begitu, malah merasa senang dan bangga. Ya udah, berarti kamu ngakuin yang hidungnya panjang kadrun. Nah sekarang enggak, hidungnya pesek juga kadrun. Kan repot ini. Ya. Asal yang dukung Anies kadrun. Nah ya, asal dukung Anies kadrun. Masya Allah, tabarakallah. Nah, saya Haris Sugiarto. Aktivitas saya sebagai aktivis kemanusiaan yang mengakomodasi masyarakat marginal di bawah. Sekalipun tidak kenal Pak Anies secara kesehariannya, yang penting saya sudah berbuat mendukung Pak Anies yang kebijaksanaannya nanti bisa mengakomodir semua masyarakat di Indonesia. Itu pun sudah cukup bahwa kita sudah berbuat kebaikan jariah. Saya sendiri pribadi melihat sosok Pak Anies itu orang yang tenang ya, tenang dalam artian banyak hujatan, banyak buzzer-buzzer yang artinya menyerang dia secara, saya bilang frontal ya, karena sudah menyebut nama gitu. Saya juga cukup terkesan dengan semua bentuk prestasi dia dalam memimpin Jakarta. Saya pribadi beserta keluarga insya Allah akan konsisten mendukung seorang Anies Baswedan menjadi presiden tahun 2024-2029. Ya, negeri ini harus berubah, ya, karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dengan sendirinya. Ya, ayo kita ini merubah, ya, jangan statis. Yang lalu-lalu itu statis, sekarang harus dinamis. Pak Anies ini the world leader, pemimpin kelas dunia sudah, ya, penghargaannya tidak bisa dihitung, unlimited dalam negeri maupun luar negeri, ya, unlimited. Saudara-saudara, barometernya itu di Jakarta. Kalau di Jakarta berhasil, ya harus RI 1, ya, itu nggak perlu ragu-ragu. Jadi insya Allah dimenangkan oleh SWT. Karena apa? Cerdas, amanah. Jabatan saya tidak bisa dirupiahkan. Saudara-saudara, siapa yang bisa bilang begitu kalau nggak Pak Anies Baswedan? Pak Anies sosok yang tepat. Pak Anies ini yang the right man on the right place. Orang yang tepat didudukan pada tempatnya, yaitu apa? RI 1, saudara-saudara. Insya Allah. Insya Allah. Asal tidak ada kecurangan, ya. Saya ingat Pak, kalau awal-awal itu dimulai dari utara dan berhasil di utara, kebanyakan akan jadi Pak. Karena barometer DKI itu adalah utara. Itu dibuktikan dengan sekarang berdirinya JIS. 4 atau 5 gubernur yang lalu itu tidak mampu membuat itu Pak. Tapi dengan bismillah, artinya tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak mungkin. Ya seperti tadi yang Bapak bilang, semua diawali dengan niat. Kalau niat itu ikhlas, niat itu tulus, dikerjakan, nanti finalnya Allah yang menentukan. Mudah-mudahan doa para rakyat jelata terutama yang merasa selama ini juga dijolimi, mudah-mudahan akan terbukti di 2024 bahwa Allah akan mengizinkan, karena segalanya adalah kehendak Allah, bahwa Allah akan mengizinkan kembali seorang anak bangsa yang potensinya luar biasa menjadi pemimpin untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024.
Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Jumat, hari penuh keberkahan bagi kita semua. Kami dari Satuan Relawan Komandan Komando Menangkan Anies Baswedan berdiri di sini, relawan Komandan Jabodetabek. Komandan, Komando Menangkan Anies Baswedan. Komandan, Kita akan menangkan Anies Baswedan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah.